Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kembali kepada pembahasan kita sebelum sholat tadi, agar tidak salah di dalam memahami apa yang telah kita sebutkan, bahwasannya adanya perbedaan ulama dalam menetapkan sebuah hadis harus dilihat dan harus disikapi dengan beberapa sikap. Yang pertama adalah tetap menyikapi mereka adalah sebagai ahlul ilmu yang memiliki peranan di dalam agama ini. Dan sikap yang kedua menunjukkan bahwasannya sealim apapun manusia, secerdas apapun manusia, tetaplah sebagai seorang manusia yang tidak mungkin bisa luput dari kekeliruan dan kesalahan. Kita kasih contoh nyata, misalnya Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah suatu ketika pernah dikoreksi secara ilmiah oleh orang yang secara ilmu, secara riwayat di bawah Abu Hurairah, yaitu Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhuma, tentang fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah berfatwa bahwasannya seorang yang junub kemudian masuk waktu subuh dan dia belum mandi, maka puasanya tidak sah. Maka puasanya tidak sah. Jadi habis berhubungan di malam hari, ketiduran, bangun subuh, maka dia tidak sah untuk berpuasa. Itu adalah fatwa dari Abu Hurairah. Fatwa ini beredar dan sampailah di telinga Aisyah dan Ummu Salamah. Datanglah beberapa orang menanyakan tentang fatwanya Abu Hurairah kepada Aisyah dan Ummu Salamah, yang keduanya sebagai istri Nabi Muhammad SAW. Lihat teman-teman semua, keharmonisan ahlul ilmu berbicara tidak dengan hawa nafsu, tetap menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan mereka benar-benar orang yang berilmu. Ya, Abu Hurairah, kemudian orang yang datang menemui Aisyah
Dan Ummu Salamah, Aisyah dan Ummu Salamah berkata, fatwa Abu Hurairah keliru, salah. Karena kami atau karena saya pernah junub dan masuk waktu subuh dan kami melanjutkan puasa. Jelas? Jelas? Maka orang yang datang menemui Aisyah radhiyallahu taala anha balik lagi menemui Abu Hurairah, bertanya atau menjelaskan apa yang disampaikan oleh Aisyah dan Ummu Salamah, yang mereka mengatakan bahwasannya apa yang engkau fatwakan itu berbeda dengan apa yang difatwakan oleh Aisyah dan Ummu Salamah. Gitu. Antum lihat, Abu Hurairah itu muridnya udah banyak, Sal. Bukan cuma 1000-2000, bukan ratusan ribu lagi, muridnya tuh udah banyak. Tapi tetap dia bisa menerima itu yang luar biasa. Itu yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, siap menerima kesalahan jika memang itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Jika memang bisa dibuktikan secara ilmiah, oh dia bisa terima. Abu Hurairah nggak bilang, ini Aisyah kan ama saya hafalannya banyakan saya, riwayatnya lebih banyak saya. Enggak, subhanallah. Ngajinya duaan aneh nih gitu, enggak juga gitu. Ya. Yang ustadz kan aneh gitu. Ente yang murid, yang senior kan aneh, ente yang junior. Enggak. Siapapun kita harus siap dan harus bisa menerima sebuah kesalahan, kekeliruan ketika memang kita keliru secara ilmiah. Makanya selevel Imam Ibnu Qayyim itu punya qaul qadim dan punya qaul jadid, punya pendapat yang lama dan punya pendapat yang baru. Karena pendapat lama dan pendapat baru bisa jadi, boleh jadi pendapat lama berubah setiap saat bisa berubah. Itulah perbedaan antara pendapat dengan wahyu. Kalau pendapat bisa berubah-berubah, kalau wahyu dia tidak berubah-berubah. Kata Al-Imam atau kata Abu Hurairah, keduanya yang mengatakan demikian, artinya Aisyah dan Ummu Salamah, maka orang yang mendatangi Abu Hurairah berkata, iya, keduanya menyampaikan. Maka Abu Hurairah berkata dengan penuh ketawaduan, huma a'lamani, keduanya lebih mengetahui dalam permasalahan ini dibanding saya. Gitu. Keduanya lebih mengetahui. Apakah dalam hal ini status dan kedudukan Abu Hurairah jadi turun berkurang? Paham nggak? Maksud saya paham? Kedudukan Abu Hurairah jadi turun berkurang sehingga Abu Hurairah bisa direndahkan. Abu Hurairah salah nih, katrok. Siapa antum? Paham? Nggak akan pernah bisa diketemui satu orang pengajar tanpa kesalahan. Tidak akan pernah mungkin bisa. Oke? Kalau satu kali kesalahan atau kesalahan yang bisa terhitung dengan jari, itu dalam dunia ilmu kesalahan yang bisa diterima, manusiawi, menunjukkan dia manusia. Tetapi jika kesalahan itu menjadi sebuah rutinitas, ada orang yang salah jadi rutinitas, ada, maka dalam dunia ilmu yang seperti ini selayaknya belum menjadi apa namanya? Mursyid atau pengajar. Gitu. Jadi setiap
kita harus mengetahui porsi diri kita. Abu Hurairah tidak direndahkan, Abu Hurairah tidak menjadi turun derajatnya. Salah kalau orang menyikapi, oh berarti berarti Aisyah kurang ajar dong, sombong dong, dan enggak, salah. Jelas? Ini dunia ilmu. Dunia ilmu. Abu Hurairah terima. Abu Hurairah terima. Mafhum sampai di sini? Tidak dalam rangka merendahkan dan menjatuhkan Abu Hurairah. Justru ini menunjukkan Abu Hurairah adalah sebagai seorang manusia tulen, yang dia juga bisa jatuh dalam kekeliruan. Oke? Jelas ya? Baik. Jadi hal yang sangat mungkin perbedaan takhrij antara Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dengan ahlul hadis sebelum beliau. Mafhum? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Oke, baik. Tentunya fasilitas-fasilitas yang berbeda menunjukkan akan menghasilkan beberapa perbedaan. Tentunya ulama-ulama terdahulu mereka jauh lebih sulit dalam apa? Dalam belajar dan mengajar, mengeluarkan ilmu jauh lebih sulit dibandingkan dengan zaman kita hari ini yang sudah tersusun dengan kitab seperti ini. Yang disebutkan mereka kalau belajar di waktu malam itu harus menyalakan lampu lilin dulu. Sehingga kalau antum baca riwayat tentang ulama dahulu, banyak mereka yang buta karena panas, mata berhadapan dengan lampu panas. Itu. Jelas sampai sini? Mafhum? Tidak dalam rangka merendahkan, tetapi justru kemampuannya sampai di situ di zamannya. Sampai di situ pada zamannya. Dia sudah paling top di zamannya. Betul? Paling top di zamannya. Ada lagi yang mau tanya sebelum saya lanjut? Ketika kita dapati ada dua pendapat bahwa dari ulama-ulama yang diambil itu yang mana? Kalau tadi kasusnya yang dulu, Ustaz kita langsung jelaskan, kita langsung bisa ambil yang Aisyah. Ketika yang lainnya kita yang mendengar misalkan makmum, apakah membaca Al-Fatihah atau tidak? Satu bilang baca, yang tidak. Nah, yang kita praktekkan tuh yang mana? Iya. Tentunya yang dimaksud dengan kita itu berbeda-beda. Oke? Kitanya siapa? Kan gitu. Benar ya? Kita harus dudukan dulu pada tempatnya dulu. Ketika kita yang dimaksud adalah orang awam, artinya benar-benar awam, baru belajar masuk ilmu agama, baru belajar ya, baru benar-benar menjadi pelajar, talib. Maka buat mereka, sebagaimana fatwa para ulama, yaitu berpegang pada pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama. Untuk awam, bagi mereka yang tidak sanggup dan tidak mampu untuk membedakan mana pendapat yang lebih rajih, mana yang rajih, mana yang marju, maka buat mereka memegang pendapat jumhur ulama atau pendapat kebanyakan mayoritas ulama. Jelas? Kemudian kalau yang dimaksud dengan kita adalah setingkat lebih dari orang awam,
Maka buat mereka mencari alasan dari dua pendapat ini. Mencari alasan dari dua pendapat ini. Oke? Kalau kita yang dimaksud adalah alim, orang kalau ini dalam dunia ilmu, orang kalau sudah ngambil pendapat orang lain itu keluar dari lafadz mujtahid. Oke? Jadi dalam Islam ada yang disebut dengan mujtahid, orang yang boleh berijtihad. Kalau orang sudah nyontek fatwanya orang, pendapatnya orang, maka dia keluar dari ruang lingkup mujtahid, menjadi turun. Lebih jelas bahwa taib. Nah, untuk tingkatan mujtahid mereka cari tanpa melihat dua pendapat ini. Oke? Tapi mereka mutalaah, sehingga hasil mutalaah mereka, hasil bacaan mereka itu akan keluar apakah ke sini atau ke sini. Mufhum? Jelas sampai di sini? Saya kasih contoh real. Misal tentang turun sujud dengan tangan dan lutut. Sebagian kita awam memilih dengan lutut dan sebagian memilih dengan tangan, karena mengikuti fatwa, karena hadisnya butuh penjelasan. Hadisnya cuma satu. Maksudnya hadis satu adalah hadis satu yang menjadi khilaf antar para ulama, sehingga sebagian ulama berfatwa dengan tangan, sebagian ulama berfatwa dengan lutut. Jelas ya? Untuk kita yang awam boleh memilih salah satunya, tangan atau lutut. Tangan atau lutut. Kalau kita pelajar naik kelas, maka datang ke maktabah, buka buku, baca. Jelas? Baca. Kalau tadi yang maksudnya awam boleh memilih salah satu itu, harus pilih satu atau bisa misalnya saya sholat subuh pakai lutut dulu, sholat subuh nanti pakai tangan, maksudnya dua-duanya aja daripada pilih. Iya. Sebagian ulama membolehkan masalah itu, karena masalah khilafiyah yang mu'tabar, khilafiyah yang diakui, memang permasalahan yang sangat luas cangkupannya, sangat luas. Bisa seperti itu, bisa seperti itu. Jelas? Bisa keduanya seperti itu. Naik kelas untuk orang alim, punya ilmu, punya dasar, buka buku, baca, mutolaah, satu persatu, kata demi kata dibahas. Oke? Jelas? Dan mereka alim merdeka, karena mereka bisa mutolaah, pelajar, bisa cari, bisa dengan spesifikasi ilmu yang dia miliki, itu bisa sampai kepada apa yang difatwakan oleh para ulama. Beda dengan kita pelajar yang awam,
yang dengan keterbatasan ilmu hanya menerima sesuatu yang sudah matang yang telah difatwakan oleh ulama. Jelas? Saya kasih contoh nih. Satu ketika ada seorang yang bertanya dengan seorang ustaz yang pendapatnya atau yang dia mengikuti pendapat turun sujud itu dengan lutut, bukan dengan tangan. Maka talib pelajar kita yang awam bertanya kepada ustadz ini, Ustadz, bukankah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab salat nabinya memfatwakan turun sujud itu dengan tangan terlebih dahulu? Maka ustaz berkata, sahih, betul. Gimana, kenapa ustaz turunnya pakai lutut? Kata ustaz tersebut, antum paham apa istinbat atau alasan Syekh Muhammad Nasiruddin dan yang lainnya yang sependapat dengan beliau? Antum paham apa dasar mereka memutuskan memfatwakan turun sujud dengan tangan? Antum paham? Enggak, saya cuma baca hasilnya aja, selesai. Gak bisa bicara. Kita gak bisa melanjutkan pembicaraan. Kenapa? Karena sang ustadz meneliti sehingga keluar dengan lutut, diteliti. Orang yang menjadi lawan bicaranya adalah orang yang menerima sudah jadi. Oke, kita ilustrasi lah ya. Kita ilustrasi dengan ilmu dunia. Antum mau bilang apa contohnya? Mau bilang apa? Custom motor. Salah. Rencananya kan mau dijadiin CRF, ya kan? Mau di custom di motor kita. Hah? Antum mau bilang apa coba? Kita sama-sama tentang ilmu dunia. Atau bikin aja Ustaz yang relatif bisa ada contohnya. Bikin yang terlalu banyak. Kalau bahasa saya ya, revolusi dan revolusi sesuai dengan pemikiran-pemikiran kontemporer. Contohnya misalnya di Mawaris itu kan kalau hukum Mawaris sudah jelas, tetapi kenapa ada hukum konstitusi Islam, hukum konstitusi Islam, sehingga merubah dari tatanan yang sudah disampaikan oleh Al-Quran dengan best practice di lapangan. Itu gimana sendiri itu kejadian? Padahal itu sesuatu yang ingkrah dari Allah. Mawaris itu jelas gitu dalam hitungannya dan segala macam. Kenapa masih mengakomodir hukum-hukum adat yang ada? Iya. Memang Al-Quran itu fihi muhkamun wa fihi mutasyabihatun. Ada yang sangat jelas. Jadi antum ingat kata Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin, al-ilmu yanqasimu ila qismaini. Ilmu itu terbagi menjadi dua. Ilmun daruriyun wa ilmun nadhariyun. Kata beliau, ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu daruri, yaitu sebuah ilmu yang bisa diketahui oleh siapa saja karena dia tidak butuh penelitian. Oke? Seperti api itu panas, es itu dingin, dan dia tidak butuh penelitian. Orang yang nggak sekolah pun bisa, benar ya? Nyata? Maka tidak ada keistimewaan dalam ilmu ini. Mahfum? Jelas semua? Tidak ada keistimewaan dalam ilmu ini. Dan jenis ilmu yang kedua yang menunjukkan keistimewaan seseorang adalah ilmu nadhari.
Ilmu yang tidak bisa diucapkan, tidak bisa dipraktekkan kecuali harus dengan setelah adanya penelitian. Mafhum, Pak? Baik. Ilmu waris adalah ilmu yang jelas di antara ilmu-ilmu yang ada dalam Islam. Dan nyatanya prakteknya memang ada khilaf di antara para sahabat dalam masalah ini. Paham, Pak? Nyatanya memang, dan tentunya ilmu nadhari adalah ilmu yang membutuhkan kecerdasan, ilmu dan seterusnya yang tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang seperti orang-orang awam yang memiliki ilmu daruri. Nah, disitulah, Pak, jelas di semua bidang ilmu seperti itu. Di semua bidang ilmu seperti itu. Maka dalam hal ini seperti yang tadi saya sampaikan, maka khilaf adalah sesuatu hal yang nggak bisa dihindari, sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Untuk orang awam, maka sebagaimana penjelasan para ulama, mereka berpegang teguh dengan pendapatnya mayoritas ulama. Itu untuk urusan agama. Itu urusan agama seperti itu. Kalau urusan fikih kan banyak ini yang berbeda pendapat. Kalau urusan tauhid ada nggak sih? Untuk urusan tauhid, nanti ketika kita belajar tauhid al-asma wa sifat, disitulah letak perbedaannya. Letak perbedaan kaum muslimin satu dengan lainnya itu terletak pada keumuman, terletak pada asma wa sifat. Terletak pada asma wa sifat. Maka disitulah nanti akan keluar nama-nama seperti Ahlussunnah, Asy'ariyah, Khawarij, Mu'tazilah dan seterusnya. Oke? Gitu. Maka perjalanan yang masih sangat panjang untuk kita untuk keluar dari ilmu ini. Oke? Perjalanan yang masih membutuhkan waktu, konsentrasi untuk kita bisa keluar dari ilmu ini. Kalau tidak mau berantakan isi kepala kita. Hah? Ya enggak? Kata para ulama bilang, innakum qaumun musta'jilun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang tergesa-gesa. Penuntut ilmu hari ini adalah penuntut ilmu yang tergesa-gesa. Semua pelajaran mau dipelajari. Hah? Sahih? Senin hadis, Selasa fikih, Rabu bahasa Arab, Kamisnya Kamisnya nahwu, dan kepalanya siapa yang sanggup kayak gitu? Maka kata para ulama, innakum qaumun musta'jilun. Kalian adalah kaum yang tergesa-gesa. Apalagi dengan kita yang hari ini yang durasi belajarnya seminggu sekali. Oke? Makanya kan gini, ya. Kitab ini kitab pembukaan orang sebelum menjadi pelajar. Ini belum jadi talib nih. Baru mau jadi talib ya, Luki ya. Kitab pembukaan. Persiapan mau jadi pelajar. Nanti ya kita berdoa nih sama Allah, semoga Ramadan besok atau sebelum Ramadan antum dan saya bisa umrah bareng. Amin. Antum saya perlihatkan nanti bagaimana talib. Dua-dua tempat itu antum lihat. Talib, siapa tuh talib? Diem dengan kitabnya, dengan bukunya begini. Antum panggil aja nggak nengok-nengok tuh. Subhanallah. Kalau kita gimana sah? Hah?
Iya, makanya kita ini baru mau masuk ke dalam dunia pelajar. Dulu saya pernah Pak di kelas, salah seorang syekh, ini pulpen saya jatuh. Oke, saya nggak tahu hurufnya dia, kebiasaan dia, nggak tahu. Saya ambil itu pulpen, begitu pala saya mau naik, saya nggak bisa naik tuh pala, dipegang pala saya begini, saya lihat kakinya orang Arab nih. Subhanallah, tuh. Ditahan pala saya. Ente udah izin mau ngambil pulpen? Ini majelis saya, segala kegiatan harus dengan izin saya. Coba majelis ini kayak begitu, nggak ada yang bisa keluar masuk di sini. Bisa? Gak bisa Pak. Kecuali kita angkat tangan dan dia izinkan. Biasa orang Indonesia kan, belajar di kelas begini, cetak, cetek. Suara apa itu? Ukhruj, keluar. Ngeganggu. Antum tanya sama talib-talib. Bahkan kalau mereka sudah di kelas, gak boleh orang masuk kelas itu, kalau dia mau keluar gak boleh dia mengucapkan salam atau masuk salam, karena ganggu, hilang konsentrasinya. Duduk langsung, duduk. Bahkan ada sebagian syekh yang tidak boleh, yang tidak mengizinkan talib telat masuk ke dalam kelas. Antum tanya sama orang-orang yang pernah belajar sama mereka, orang-orang Arab itu, disiplinnya tingkat tinggi. Antum tanya, pernah nggak syekh itu masuk kelas sesudah bel bunyi? Saya sepanjang perjalanan belajar nggak pernah. Sebelum bel bunyi dia sudah ada di kelas. Nggak pernah sepanjang perjalanan menuntut ilmu saya di Ma'had itu nggak pernah namanya syekh pulang cepat. Beda dengan kita, beda nggak? Ya, pernah di kita gitu kan, nyata nggak? Bel itulah yang membuat dia keluar kelas. Masih ada 15 menit lagi, kita pulang cepat dulu, itu di kita. Sehingga perhatian, nyata ngalamin itu. Iya, sama. Aduh, subhanallah. Ala kulli hal. Baik teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan pada kita. Ada lagi yang mau tanya? Enggak ada? Kita lanjut. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa atau siapa saja yang menempuh sebuah perjalanan yang mana perjalanan yang dia tempuh tujuannya adalah ilmu, tujuannya ilmu. Untuk mencapai sebuah ilmu tentu ada persiapan. Tentu ada persiapan. Disiapkan
alat tulisnya, disiapkan pakaiannya, disiapkan kendaraannya, disiapkan biayanya, dan seterusnya. Dia mau belajar ilmu agama, kemudian Nabi mengatakan salaka bihi tariqan min turukil jannah, maka dia akan diberikan kemudahan untuk menempuh jalan menuju di antara jalan-jalan ke surga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, untuk memuliakan dan meninggikan ilmu, untuk memuliakan dan meninggikan ilmu itu sendiri, tentunya dia mau masuk surga. Ini ilustrasi sangat sederhana. Dia mau masuk ke dalam surga. Maka sebelum dia masuk ke dalam surga, dia mempelajari jalan menuju surga. Harus dia pelajari. Harus dia pelajari. Ada nggak orang kuliah gaya doang? Ada nggak? Banyak ya? Banyak salah. Oke, kita bicara ada tentang ilmu dunia. Ada nggak orang kuliah bergaya doang? Ada nggak, Ri? Jifari? Ada nggak? Dalam dunia nyata yang pernah antum merasakan gitu. Karena di dunia kita, maksudnya dunia saya dan orang-orang yang semisal dengan saya, kalau dia main-main dalam belajar ilmu ini, masuknya bareng, keluarnya beda. Benar? Kita masuknya bareng-bareng. Dia bisa keluar duluan gitu. Entah dia yang nggak kuat atau dia keluarin kan gitu. Iya, sama juga ya. Barometernya semester 6, Ustaz. Semester 6 itu mau tinggal, aku batas. Dia tadi P-nya. Nah, di kita sama juga begitu. Kurang lebih masuknya bareng, keluarnya beda-beda. Ada yang keluar di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, beda-beda. Apalagi di kita belajar mesti 7 tahun ngap-ngapan. Hah? Oke ya. Gak jauh beda ya, kurang lebih ya. Kurang lebih serupa. Oke, keluar. Kalau di kita nggak bisa beli apa? Apa? Transkrip. Apa sih namanya kalau di kuliah umum itu? Kalau nggak usah ujian semester gitu dapat nilai itu namanya? Katanya nilai bisa dibeli gitu. Semester pendek gitu. Nah kalau kita nggak ada, cuman kayak gitu nggak ada. Antum mau bayar apa? Orang sekolah aja gratis. Dibayar loh. Iya Pak Anton ya. Jadi gini, Anda cuman mau kasih lihat tentang keutamaan ilmu itu sendiri, tentang keutamaan ilmu. Oke, jika dia sungguh-sungguh untuk mendapat sebuah ilmu, sungguh-sungguh dia curahkan, selesai dari pendidikan dia punya ilmu, dia menguasai ilmu, merdeka hidupnya dengan punya ilmu. Iya enggak? Nyata enggak para hadirin? Dia punya ilmu, skill dia punya, dia oke. Tapi ketika dia main-main menuntut ilmu, apa jadinya?
Sahih? Mungkin dia gelarnya punya untuk dunia ya, untuk yang duniawi. Mungkin dia bisa punya gelarnya, tapi bodoh. Nyata nggak? Sarjana komputer suruh benerin komputer nggak taunya jadi apa nih? Tambah rusak. Misalnya gitu ya. Misalnya. Oke? Saya bicara seperti ini, ngajak antum diskusi seperti ini karena ini Nabi bilang turuk min turukil jannah, untuk masuk surga. Untuk masuk surga. Sahih? Tiket untuk masuk surga antum harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Harus berilmu. Gak ada apa tidak. Kan beda. Yang kuliah belajar sama yang gak belajar beda. Beda kan? Beda. Udahannya beda. Nyata? Real? Apalagi perjalanan mau menuju surga. Ini untuk menyadarkan kita menjadi talib, apalagi pelajar ilmu agama, itu nggak bisa main-main. Dokter aja main-main salah suntik mati orang. Ya nggak mat? Sepakat gak Luki? Ada nggak dokter yang dikeluarin apanya? Izin prakteknya nembak? Saya nggak tahu, makanya saya tanya. Ini benar-benar nggak tahu, gelap nih saya. Ada nggak? Ada, kalau misalnya kan sekarang sudah ada sertifikasi dan ujian khusus, agak susah sekarang. Susah. Agak susah sekarang. Terlalu berani orang bisa ngeluarin tembakan buat dokter itu. Berapa banyak orang yang harus mati di tangannya. Sahih? Nyata? Gitu. Ya Faisal. Nyata nggak Sam? Nanti insya Allah kalau sertifikasi itu kedokteran itu bodong, jangan. Atau enggak sertifikasi mau kerja di bengkel Honda, nembak, kok dia nggak bisa apa-apa, tapi nilainya 9, 10, 9, 10 gitu kan. Sertifikasinya, ini apa nih, bener nggak nih orang nih? Ada nggak kayak gitu jadi? Mungkin sebelum dia diterima udah gagal duluan, betul? Pas ditesnya, bodong nih orang. Pas ditesnya, jangan-jangan ijazahnya nembak, bikinan, ketahuan. Booster aja, jangan ngomong di sini loh. Apa? Saya lah. Iya. Start dalam ilmu agama. Oke. Tapi kita kan ada opportunity di tempat lain dengan waktu yang kita miliki, kan kita nggak tahu kurikulumnya mana dulu gitu. Betul. Ya, kalau kita belajar ini pasti memang dari awal ya, proses pengaduan dan sebagainya. Itu udah masuk pemerintah tauhid, mungkin dari yang awal sampai ke ini. Nanti di sini ada fikih, ada yang lain. Iya, oke, baik. Mengacaukan otak kita juga. Saya paham. Makanya pentingnya ayat Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlul ilmu jika kalian tidak mengetahui. Lihat, Pak siapa? Pak Fitoyo. Apa yang dikejar amah Nabi untuk kepada pamannya Abu Thalib? Tauhid. Itu yang diudak-udak sama Nabi. Oke, thayyib, mafhum. Itu yang dikejar dan itu yang diusahakan semaksimal mungkin oleh Nabi. Itu dikejar sama Nabi. Saya alami sendiri, Ustaz. Iya. Ada belajar tahun itu 5 tahun yang lalu dari Abdullah. Sekarang Anda ngejar sendiri. Iya, dikejar. Penasaran. Gitu. Nah,
Kata Syekh Utsaimin, Saleh Al-Utsaimin, ilmu itu, beliau mengatakan salah satu pendapat beliau, ilmu itu tidak ada yang melebihi ilmu. Satu ilmu tidak melebihi ilmu yang lain. Semua ilmu kedudukannya sama jika tepat pada porsinya. Oke? Saya kasih contoh nyata, real. Imam Ahmad pernah kedatangan orang. Orang ini bertanya pada Imam Ahmad, pelajaran apa yang harus saya pelajari terlebih dahulu? Apakah pelajaran ilmu syar'i atau menghafal Al-Quran? Maka Imam Ahmad lihat kondisi orang yang bertanya. Kondisi orang yang pertama di riwayat itu disebutkan usia 40 sampai 50. Maka Imam Ahmad bilang ilmu syar'i itu tepat buat dia. Dengan usia itu dia harus menjadi bapak yang bisa memimpin keluarga yang masuk surga. Dia harus bisa menjadi suami yang bertanggung jawab akan pertanyaan Allah besok di hari kiamat. Oke? Itu yang dia butuhkan. Bukan berarti belajar yang lain tidak baik. Baik untuk orang yang ada di usia berbeda dengannya. Jelas? Makanya kata Syekh, tidak ada di atas ilmu. Misalkan kita antum yang belajar ilmu tajwid, berarti belajar kelas dasar. Enggak. Sama. Kalau tepat proses belajarnya, memang itu yang harus antum pelajari. Antum yang belajar Iqra itu berarti antum rendah? Enggak. Mafhum? Karena yang menunjukkan ketinggian orang dari pelajaran yang dia pelajari adalah niatnya dan tepat apa yang dipelajari. Ana mau tanya sama Pak Pitoyo. Pitoyo baru belajar, misalnya baru belajar agama, otomatis blank dong. Misalnya ya, ini contoh ya teman-teman semua. Misalnya ya, blank, para hadian. Termasuk yang bagian dari blank itu adalah ilmu tauhid. Blank. Otomatis antum akan lihat keder, wah ini pelajaran banyak dalam ini kan, sahih pelajaran. Antum masuk ke dalam ilmu tajwid misalnya, antum masuk dalam ilmu ini. Anak antum tanya, Pak, wudu yang benar gimana? Pak, Allah itu ada di mana? Kenapa kita mesti minta pada Allah? Antum jawab pakai ilmu tajwid. Oke, taib. Oke, anak pulang lagi, kita balikin lagi. Kenapa walad shagir, anak-anak kecil, porsi buat mereka belum diajarkan yang berat atau belum diajarkan tentang ilmu secara terperinci sebagaimana antum. Oke? Kepala mereka itu masih fresh. Maka selayaknya kepala mereka diisi dengan ayat dan hadis, diisi ayat hadis. Pada waktunya mereka akan mempelajari apa yang telah ada di kepalanya. Jelas? Mafhum? Jadi setiap orang berbeda-beda kebutuhannya dan harus tepat. Harus tepat. Makanya pentingnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa yang nggak mau bisa ini itu semuanya pengen, betul? Cuman lihat usia kita, lihat siapa di belakang kita. Mafhum? Apa kebutuhan buat kita yang urgent? Kan besok kita ditanya sama siapa? Allah. Allah bertanya. Kita kepala rumah tangga, Allah tanya bagaimana cara kita memimpin rumah tangga kita. Saya pernah bilang di sini dan di majelis lain, antum punya anak takut ke kamar mandi sendiri, dan antum punya anak belum lancar Iqra atau ilmu tajwid, mana dulu yang antum harus perbaiki? Oke?
Sah, mumtaz. Kenapa? Karena antum bapaknya akan ditanya kenapa anak antum takut kepada selain Allah. Antum, kita. Jelas? Mafhum? Jelas ya? Anak antum ada, lihat. Makanya kalau antum dapati anak-anak menghafal Quran itu dalam etika kurang, antum harus memaklumi karena kehidupan mereka saat itu hanya disibukkan dengan menghafal. Menghafal. Belum waktunya mereka seperti antum meneliti. Makanya mereka jadi anak yang cuek, ya kan? Nyata? Karena porsi pelajarannya belum masuk mereka. Nanti pada waktunya mereka akan mempelajari apa yang udah ada di kepalanya. Sama dulu ketika kita mau masuk syariah. Jadi kita sebelum masuk syariah itu melalui 2 tingkatan. I'dad lugawi, takmil, 3 tahun. Dan sangat memudahkan orang yang masuk syariah itu kalau Al-Quran sudah ada di sini. Maka sangat menyulitkan siapa saja masuk pendidikan syariah ketika Al-Quran belum ada di sini. Perlu waktu lagi. Sudah bukan waktunya talib syariah buka-buka ayat. Jelas? Talib syariah, antum coba nih. Saya ini antum ajarin melek. Antum lihat ceramahnya Syekh. Ada nggak Syekh sebutin surat ini, ayat ini? Ada nggak? Gak ada. Antum mau bilang Syekhnya nggak tahu ayat? Siapa kita? Coba ya, antum ntar searching di YouTube, ya Yuda, siapapun, antum lihat Syekh kalau ngomong ayat, dia sebutin nggak ayatnya? Dia sebutin nggak nomor suratnya, nomor ayatnya? Enggak. Itu yang pernah saya bilang, kalau Syekh mengajar itu bukan buat orang awam, tapi untuk pelajar. Pelajar dikasih PR, suruh cari ayatnya, suruh cari hadisnya, sampaikan lagi kepada orang yang di bawahnya. Coba kalau saya sebutin ayat, sebutin hadis, tanpa saya sebut ayat dan hadisnya, antum bisa cari. Sahih? Jelas sampai sini? Kan saya pernah bilang, saya dapat ilmu dari guru Syekh. Kitab ulama itu adalah kitab-kitab yang sebaiknya tidak diterjemah ke dalam bahasa manapun juga. Karena memang saat mereka menulis itu, dia tujukan kepada para pelajar. Yang pelajar inilah yang memberikan penjelasan kepada awamun nas. Makanya saya pernah bilang, antum mau baca kitab Bulughul Maram sendiri, insya Allah sampai apa? Nyari buku yang saya dibaca nggak ada itu Ustaz. Di PDF kok begitu. Antum mau bilang ini ulama salah nulis deh, gitu ya? Bukan ulama salah nulis karena kita belum praktekkan hadis Nabi, fas'alu ahla dzikri. Nggak usah kitabnya ulama. Antum duduk di majelis hari Sabtu di Krukut, duduk situ. Antum akan bilang dalam diri antum, saya salah tempat. Kenapa? Kenapa? Yang duduk datang situ bukunya begini. Bukunya begini. Mayoritas nggak ada harokatnya. Antum duduk di majelis itu, pura-pura ngerti begini gitu. Hah? Itu di reject sistem keluar. Paham ya? Pusing gitu. Mau coba? Udah pernah? Apa? Iya, dekat dari Betan. Kalau antum masuk majelis itu,
yang duduk di depan beliau, hafizahullah, itu semuanya ustadz. Yang di depan yang khususnya, mayoritas. Nah, jadi ilmu itu bertingkat-tingkat, dan kata Syekh Utsaimin itu ilmu tidak ada yang saya udah di tingkat 1, tingkat 2, enggak. Semua tingkatan sama ketika tepat antum berada di tingkatan itu. Mafhum? Ketika memang tepat antum berada di tingkatan itu. Antum pernah dengar subhanallah, Zatul Anwar, Zatul Anwar, pernah dengar? Zatul Anwar itu adalah nama sebuah tempat, nama sebuah tempat, yang tempat itu menjadi tempat yang diagungkan oleh orang-orang musyrikin, tempat menggantungkan pedang senjata mereka. Itu mereka namakan dengan Zatu Anwar, di pohon. Oke, pernah dengar? Hah? Pernah nggak, Sal? Belum pernah. Nah, setelah perang Hunain selesai, ada sahabat yang baru masuk Islam. Sahabat baru masuk Islam, memberikan ide dan masukan pada Nabi agar membuatkan Zatu Anwar sebagaimana orang musyrikin punya Zatu Anwar. Ya Rasulullah, ij'al lana, buatkan kita sebuah tempat yang tempat itu bisa kita agungkan, kita muliakan, kita cari keberkahan di situ. Dan ini membuat Nabi marah sallallahu alaihi wasallam. Antum apa hikmahnya? Ini levelnya sahabat masih ada yang ketinggalan dalam perkara tauhid. Antum pernah dengar lagi sahabat pakai gelang terbuat dari tembaga? Imran bin Husain itu sahabat. Nabi bilang, mahadihi, apa itu? Minal wahina, untuk jaga-jaga. Itu sahabat tuh. Gimana kita yang belajar tauhidnya seminggu sekali? Kata Nabi, inziha, copot. Kalau antum mati dan itu ada di tangan antum, maka antum mati tidak akan berbahagia selama-lamanya. Anak kasih kisah yang sangat menarik. Penutup jangan nih. Kisah ini sangat luar biasa. Tauhid tingkat tinggi, didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan memberikan motivasi buat saya dan buat antum. Ya, tauhid yang tidak punya sedikit pun keraguan. Di zaman dahulu ada seorang pemimpin yang sangat bengis yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Bengis, pemimpin yang sangat bengis, menyiksa rakyatnya. Sampai suatu ketika dia mau menyiksa seorang yang bernama Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair. Dia mau menyiksa Sa'id bin Zubair. Dia bilang kepada Sa'id bin Zubair, kalau antum gak mau ikut apa yang saya katakan, masuk agama saya segerakan antum ke neraka. Kata Hajjaj bin Yusuf. Lihat bagaimana jawaban Sa'id bin Zubair. Ketakutan? Gelisah? Resah? Apa kata beliau? Demi Allah, kata beliau, demi Allah,
Kalau kematian saya itu bisa ditentukan oleh antum, saya jadikan antum sebagai Tuhan tandingannya Allah. Luar biasa. Paham? Kalau kematian saya itu ada di tangan antum, maka saya jadikan sekarang antum Tuhan tandingan untuk Allah. Mafhum? Dia ditakut-takuti dengan kematian dan dia lawan dengan keyakinan kematian saya bukan pada ancaman atau tangan antum, tapi kematian saya berada di tangannya Allah. Ketika Allah bilang mati, mati. Paham? Ini luar biasa. Sampai dia bilang, kalau saya tahu kalau kematian saya ada di tangan antum, maka saya jadikan antum sebagai Tuhan tandingannya Allah. Luar biasa. Ajib ya? Ajib gak nih? Ajib. Luar biasa. Paham gak Fikri? Ini tauhidnya kayak apa? Hah? Ya, paham Pak? Kalau saya tahu kematian saya di tangan antum, saya jadikan antum Tuhan selain Allah, yang menunjukkan keyakinan dia, kematian dia ada di tangan Allah. Itu siapa yang ngajarin? Siapa yang mendidik? Apa yang dipelajari? Gitu Pak. Itu paham nggak? Hah? Antum belum paham? Sudah paham? Ujung yang mana nih? Bisa jawab begitu. Ketika dijawab oleh Said bin Jubair, si Hajat bin Yusuf kemana? Kecewa. Kecewa. Sebenarnya ujungnya bukan pelajaran. Pelajarannya di sini. Keyakinannya Sa'id bin Jubair yang mengatakan, kalau saya tahu nyawa saya ada di tangan antum, maka saya jadikan antum Tuhan selain Allah. Artinya Hajjaj bin Yusuf tidak bisa menentukan kematian dirinya. Antum tahu kisah seorang pemuda yang sudah dilempar ke laut dari atas gunung. Oke? Ditaruh di tengah-tengah lautan, nggak mati-mati. Sampai akhirnya sang pemuda tersebut mengatakan, mau bunuh saya, kamu tidak akan pernah bisa bunuh saya kecuali antum ambil anak panah dan ucapkan la ilaha illallah. Pernah dengar kisah ini? Seorang pemuda, kisahnya sangat panjang, yang pada akhirnya dibawa kepada raja. Mau saya kisahkan yang panjangnya ini atau di penghujungnya aja? Ya, panjang kisahnya, 2 orang. Saya kisahkan di ujungnya aja. Dia bilang gini, antum gak akan pernah bisa bunuh saya karena kematian saya ada di tangan Allah. Rajanya bilang, bawa dia ke atas gunung. Kalau dia mau masuk agama kita, turunin lagi. Kalau nggak mau, lempar. Bawa ke atas gunung, dia berdoa pada Allah. Ke gunung itu goyang. Orang-orang berjatuhan, dia turun. Rajanya kaget. Di mana pasukannya? Ente apain pasukan aneh? Sakti apa? Enggak, dia bilang, saya punya Allah. Itu nyawa saya di tangan Allah. Panggil lagi pasukannya, bawa dia ke tengah laut. Kalau dia masuk Islam, bawa dia ke sini hidup-hidup. Kalau dia nggak masuk Islam, lempar tengah laut. Sampai tengah laut goyang, terbalik itu kapal, semua orang mati, dia sendiri balik lagi dia. Maka dia bilang, nggak akan pernah bisa bunuh saya karena nyawa saya di tangan Allah. Gantung saya, kumpulin manusia, panah saya, dan sebelum panah
ucapkan la ilaha illallah. Bismillah ala millati hadar rajul. Maka disaksikan oleh seluruh manusia saat itu dipanah dengan mengucapkan kalimat itu, tertancap di kening sang pemuda, mati, dan semua orang masuk Islam. Subhanallah, Masya Allah, itu tauhid. Lanjutkan ya? Udah cukup. Ada kisah, ada endingnya. Ih. Masya Allah. Oke ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh bercanda.